Suaranya, mau ada suaranya lah. Bismillah, tes. Ustaz Anwar. Siap, Ustaz Anwar. Baik. Insyaallah. Apa kita mulai langsung? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hadir ya mayoritas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ustadz suaranya. Masuk ya. Lanjut ya, terdengar ya. Masuk. Alhamdulillah. Terdengar Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul ibadah. Asyhadu an la wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita hanya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Karunia terbesar kita adalah berupa karunia iman, karunia hidayah, dan rizki, sehingga dengan rizki Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk bisa menuntut ilmu, bisa bermuwajahah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didukung kenikmatan kita diberi rezeki sehat, sehingga dengan kesehatan kita mampu mengoptimalkan untuk beribadah, untuk media ibadah, sehingga kita bisa menjadikan kehidupan kita lebih bermakna lagi. Alhamdulillah. Salawat dan salam tentunya selalu kita pada junjungan Nabi kita, uswah kita Nabi Muhammad SAW, atas jasa beliau Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sampai saat ini masih menggenggam keimanan, insya Allah. Masih menjalankan kehidupan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan mampu memurnikan tujuan hidup untuk beruswah kepada beliau dan rutinitas sebagai kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mulai agenda acara. Mari kita basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan guru kita Haji Hasib Hasan LC. Kemudian jazakumullah juga atas kehadiran kehadiran Ustadz Anwar Saragih yang akan membacakan tilawah. Baik. Dan juga kami terima kasih kepada seluruh jajaran guru, kepala lembaga yang telah hadir pada yang mulia ini. Baik, saya sebagai MC akan membacakan agenda pada siang hari ini. Yang pertama, alhamdulillah sudah kita buka agenda acara kita ini dengan baca basmalah. Alhamdulillah.
Kemudian selanjutnya kita akan dengarkan taujih Rabbani, pembacaan surat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Anwar Saragih Al-Hafiz. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Yaghshan nas. Hadza 'adzabun alim. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Tsumma tawallaw 'anhu wa qalu mu'allamun majnun. Inna kashiful 'adzabi qalila. Innakum 'aidun. Yawma nabtishul batshatal kubra. Inna muntaqimun. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Anwar Saragih Al-Hafiz atas bacaan tilawah yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan menambah
kita pada agenda yang mulia ini. Baik, para Dewan Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ulas kembali bahwasanya kita berkumpul pada siang ini atas sebuah agenda yang kita tunggu-tunggu, di mana kita akan menghadapi bulan yang suci, yang keutamaannya lebih besar daripada 1000 bulan. Dan kita sudah menunggu sekian lama, kurang lebih 12 bulan, tentunya bulan dan timing yang kita akan jumpai ini sesuatu yang istimewa. Sehingga sesuatu yang istimewa ini tentunya perlunya kita hadapi dengan sesuatu ikhtiar yang istimewa. Oleh karena itu, pada kesempatan siang ini kita akan menggelar sebuah agenda, yaitu membahas atau akan mendengarkan taujihah berkaitan dengan tema berkah Ramadan di tengah pandemi. Sebelum kita masuk kepada materi atau tausiah utama, maka sedikit prolog dari MC. Kita tahu betapa indahnya, betapa banyaknya keberkahan Ramadan yang tidak bisa kita perhitungkan secara manusiawi. Itu pola pikir mindset kita yang ada di dalam diri kita. Namun pada kesempatan ataupun tahun ini kita dihadapkan pada sebuah keadaan, pada sebuah situasi, yaitu pandemi yang Allah takdirkan. Terjadinya sebuah wabah, dan itu setidaknya menumbuhkan benih-benih mindset yang berbeda dari biasanya, di mana pandemi dipandang sebuah banyak keterbatasan. Akan keterbatasan protokol-protokol yang ada ini bisa mengurangi, bahkan mengubur ikhtiar-ikhtiar kita sebagai seorang mukmin dan muslim, bahkan menggerus nilai berkah Ramadan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, inilah menjadi sebuah pertanyaan besar. Sehingga harapannya dalam kesempatan kali ini kita bisa membongkar pola pikir yang salah tentang pandemi dan keberkahan ini terkait Ramadan, dan juga kita harapkan pada kesempatan kali ini kita bisa membangun pola pikir yang benar sehingga keberkahan Ramadan ini tidak terhalangi oleh situasi apapun. Dan kemudian kita akan dengarkan bagaimana tips dan cara menyikapi supaya Ramadan dalam kehidupan kita, terutama pada masa pandemi ini, meningkat keberkahannya, bukan malah berkurang, walaupun situasi yang ada mungkin dalam tanda kutip ada keterbatasan. Oleh karena itu, tidak panjang lebar, MC akan memberikan waktu yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada gurunda, guru kita, Ustadz kita, Kiai Haji Ustadz Abdul Hasib Hasan, LC. Insya Allah beliau akan menyampaikan berkaitan dengan hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, akan menyampaikan hal-hal yang menjadi pembuka bagi pola pikir kita, supaya kita bisa menjalani kehidupan di bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Baik, tema berkah Ramadan di tengah pandemi ini akan disampaikan oleh guru kita. Oleh karena itu, kepada beliau, Kiai Haji Ustadz Abdul Hasib Hasan LC, kami persilakan untuk memberikan materinya. Iya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama Ramadan. Summa alhamdulillah alladzi baraka lana bimaji'i syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu
ala sayyidil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allahu qudwatan lana. Wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para ustaz dan ustazah, para pimpinan lembaga di bawah naungan Darul Quran Mulia, hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya dan tuntunannya kepada kita semuanya. Dan yang lebih penting lagi, semoga jelang masuknya bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahi kepada kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa mencapai target utama dari disyariatkannya ibadah di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwan, akhwat, para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan sangat-sangat istimewa. Salah satu tanda keistimewaannya adalah bahwa bulan Ramadan itu merupakan satu-satunya bulan yang disebutkan secara eksplisit, secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sementara bulan-bulan yang lain tidak ada yang disebutkan secara eksplisit. Benar memang, setahun itu 12 bulan ada disebutkan. Isna asyara syahran fi kitabillah. Benar memang disebutkan ada 4 bulan-bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Begitu disebutkan. Tapi yang disebutkan secara eksplisit tegas hanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di surat Al-Baqarah ayat 185. Yang lebih istimewa lagi dan lebih memuliakan lagi bulan Ramadan itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan itu langsung dikaitkan dengan nuzulul Quran. Kitab suci yang sangat tinggi, sangat mulia. Dikaitkannya bulan Ramadan dengan turunnya Al-Quran yang mulia, semakin menambah kemuliaan bulan Ramadan itu. Syahrul Ramadan allazi
unzila fihil Qur'an. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ustadz dan ustazah menjuluki bulan Ramadan ini dalam salah satu pidato beliau di hadapan sahabat-sahabat ketika melakukan tarhib Ramadan. Qad ja'akum syahrun azimun mubarak. Sungguh akan datang. Bahkan diungkapkan dengan ja'akum. Qad ja'akum, telah datang. Pasti datang ke hadapan kalian. Syahrun azimun. Bulan yang sangat agung. Sangat agung. Kalau orang Arab kagum terhadap sesuatu. Misalnya dia melihat gunung yang indah. Atau dia melihat gelombang di laut. Kekagumannya itu diungkapkan dengan azim. Luar biasa. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjuluki bulan Ramadan itu sebagai syahrun azim. Bulan yang luar biasa nilai. Dan beliau juga katakan azimun mubarak. Yang luar biasa dan berlimpah keberkahan. Saya ingin kaitkan dengan tema yang disebutkan oleh Ustadz tadi. Tema yang berbunyi berkah Ramadan di tengah pandemi. Bulan dan bulan berkah, mubarak. Berkah itu artinya fihi khairatun kasira. Di dalamnya banyak sekali kebaikan. Sampai Rasulullah mengatakan, siyamahu faridah wa qiyama laili. Yang puasanya di fardu wajib. Qiyamul lail di malam hari. Qiyamul lail tatawuan. Dan dalam sebuah hadis juga bahwa perbuatan yang wajib itu dilipat gandakan nilainya sampai 70 kali lipat. Sementara perbuatan-perbuatan yang sunnah di bulan Ramadan nilainya seperti perbuatan yang wajib yang dilakukan di bulan yang lain. Luar biasa. Nah, karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita, kata beliau, ya baghil khairi aqbil. Wahai orang yang ingin berbuat kebaikan. Kebaikan apa saja. Majulah terus. Lakukan kebaikan itu. Dan beliau katakan lagi, wa ya baghis syarri adbir. Wahai orang yang ingin berbuat yang negatif, yang jahat, maka urungkanlah keinginan itu. Batalkan keinginan itu. Jadi kita dimotivasi untuk berbuat segala kebaikan. Luar biasa. Tentunya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan yang merupakan bulan yang sangat mulia ini, yang oleh para ulama disebutkan juga dia sebagai bulan berkah, bulan puasa, bulan sabar,
kompetisi, syahrut tanafus, bulan berbagi, puasa, sabri, bulan sabar. Bahkan kata Mustafa Sibai, dia merupakan syahrul jihad, merupakan bulan jihad. Tergantung daripada kita melihatnya. Dari sisi mana kita melihat. Bulan yang berlimpah kebaikan yang sangat banyak. Dia juga disebut bulan takwa, boleh juga disebut ya sebagai bulan berlimpah kebaikan. Namun para ustaz dan ustazah, bahwa bulan yang berlimpah kebaikan ini yang sangat banyak, tentunya tidak akan jadi istimewa buat kita. Kecuali kalau kita memperlakukannya dengan istimewa. Kecuali kalau kita mempersiapkan diri kita dan masyarakat kita dan keluarga kita juga dengan pensikapan istimewa. Jangan kemudian kita masuki bulan Ramadan seperti yang dialami oleh masyarakat kita. Anget-anget gituan. Semangat di hari pertama berpuasa, semangat di hari pertama, semangat di hari pertama memberikan makanan berbuka, semangat di hari pertama baca Quran. Tapi ternyata semangat itu nggak bisa bertahan. Itu fenomena dari tahun ke tahun kita lihat di masyarakat kita. Banyak orang yang setelah berlalunya bulan Ramadan beberapa hari mulai terjadi futur. Futur, ya. Penyakit melemah mulai ditinggalkan itu. Kata sebagian orang, masyarakat sudah semakin maju. Jamaah di masjid sudah semakin maju. Bukan maju bertambah besar. Tapi maju semakin mendekati posisi imamnya. Yang tadinya masjid itu lengkap. Sampai luber ke belakang. Jamaahnya sangat banyak. Yang sadar sangat banyak. Tapi setelah beberapa hari mulai susut. Ibadah tarawihnya, ibadah Qur'annya, dan juga ibadah Ramadannya. Apalagi ibadah infaknya. Gak bisa bertahan untuk 30 hari. Padahal kalau kita lihat bahwa makin ke belakang, Ramadan itu makin memberikan keutamaannya. Apalagi ketika memasuki Ashrul Awakhir. Rasulullah saja mencontohkan beliau itu itikaf kalau Ashrul Awakhir bersama istri dan keluarganya, sahabat-sahabatnya. Ya. Bahkan Ramadan terakhir sampai beliau 20 hari beriktikaf. Itu kalau kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin bab 11 tentang mujahadah, kesungguhan, itu diceritakan. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ibadahnya di bulan Ramadan yang berbeda dengan selain Ramadan. Wa kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi.
Dan ketika memasuki 10 hari yang terakhir, beliau tingkatkan lagi kesungguhannya yang berbeda dengan 20 hari pertama. Jadi grafiknya itu bukan naik turun. Bukan. Tapi bukan juga stabil. Bukan. Tapi grafiknya naik terus sampai hari ke-30. Luar biasa. Beliau memberikan contoh ya bagaimana kita mengoptimalkan potensi kita untuk selalu berbuat baik dan beribadah di hari-hari Ramadan. Nah, para ustadz dan ustazah, perlu kita melakukan persiapan. Menurut saya paling tidak ada 2 persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan diri kita. Bagaimana kita persiapkan diri kita agar betul-betul kondusif mengisi Ramadan itu dengan optimal. Itu satu. Nah, yang kedua perlu juga persiapan lingkungan. Apakah lingkungan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, perlu kita persiapkan. Santri kita, lingkungan kita, itu perlu kita persiapkan. Lingkungan tempat tinggal kita, masjid, musola, perlu kita persiapkan. Lingkungan masyarakat kita, perlu kita persiapkan. Perlu persiapan diri dan persiapan lingkungan. Nah, untuk persiapan diri itu, dia memerlukan 3 bentuk persiapan. Yang pertama adalah persiapan dari sisi keilmuan. Sisi keilmuan. Kita tahu betul tentang keutamaan Ramadan. Kita tahu. Karenanya saya anjurkan kepada para ustadz untuk baca khusus kajian buku tentang Ramadan. Banyak sekali itu di pasaran. Sehingga kita tidak menjadi muslim yang ikut-ikutan nanti. Orang semangat kita semangat, orang kendor kita kendor, orang menghentikan kegiatannya, kita juga ikut menghentikan. Perlu persiapan ilmu. Yang kedua, perlu persiapan materi. Materi. Bagaimana misalnya anak kita bisa semangat berpuasa dan beribadah, perlu kita persiapkan menunya yang lebih menarik lagi. Perlu kita persiapkan pakaian ibadahnya, sejajahnya yang baru, mushafnya yang baru, baju kokonya, pakaian sholatnya yang baru. Sama seperti orang yang dipersiapkan lebaran, dia akan semangat untuk berlebaran. Kadang kita cuma mempersiapkan lebarannya saja. Pakaian baru, sepatu baru, dan seterusnya. Tapi luput dari diri kita persiapan menyongsong Ramadan buat anak-anak kita. Perlu persiapan materi. Apalagi ketika kita ingin mencapai ketakwaan, itu lewat materi yang kita miliki. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang biasa memberi. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Kami akan jauhkan orang-orang yang paling takwa itu dari ancaman neraka. Apa ciri orang yang paling takwa itu? Allazi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang memberikan hartanya kemudian menjadi suci dirinya. Bersih. Itu ciri orang yang bertakwa. Perlu kita persiapkan. Misalnya untuk berbagi
Karena bulan Ramadan itu syahrul muasa, berbagi. Kita bagi tetangga, saling membagi. Hubungan kita menjadi semakin akrab, semakin cinta. Ya, kita kasih ya, iftar. Ingat, ya, kita memberikan iftar, makanan untuk berbuka kepada seseorang. Kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berpuasa, yang memakan makanan kita. Ditambah lagi puasa kita. Kalau 10 orang kita santuni, seakan-akan kita mendapatkan pahala 11 kali puasa kita dan puasa orang yang kita berikan santunan di bulan Ramadan itu. Tapi yang diberikan santunan itu tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Nah, untuk bisa seperti itu kan kita harus persiapan dana. Bukan dana yang dialokasikan untuk lebaran, tapi dana yang dialokasikan untuk bisa berbagi dan menyantuni lingkungan kita. Perlu persiapan dana, saya katakan. Perlu juga lagi persiapan hati. Hati. Bagaimana hati ini kita bersihkan agar dia semakin lembut. Agar di hari pertama janji Allah akan memberikan la'allakum tattaqun itu masuk ke dalam hati kita. Ya. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Beliau katakan di hadapan sahabat. Di dalam hati kita. Perlu kita bersihkan terdahulu hati kita dari dosa-dosanya, baik dosa vertikal kepada Allah ataupun dosa horizontal kepada orang, pada tetangga, kepada suami, istri, anak-anak. Betapa banyaknya kesalahan kita. Bersihkan. Perlu persiapan hati, membersihkan hati kita dari kotoran dosanya dengan banyak beristighfar, banyak bertobat, saling memaafkan. Jangan kita tunda sampai masuknya Syawal untuk kemudian maaf-maafan. Itu budaya sebagian masyarakat kita. Tapi budaya di beberapa tempat itu jelang Ramadan itu ada yang menyebutnya munggah kah? Ya, ada yang menyebutnya silaturahim kah? Dengan orang tua, dengan saudara, kita saling minta maaf. Agar hati kita sudah lebih kondusif, lebih bersih. Ketika memasuki bulan Ramadan. Perlu persiapan diri 3 hal tadi. Persiapan dari sisi keilmuan, persiapan dari sisi materi, dan juga persiapan dari kesucian hati. Nah, itu yang perlu kita persiapkan ya, jelang Ramadan ini. Dari sisi keilmuan, hendaknya kita bisa baca berbagai keutamaan Ramadan. Baca. Tapi sayang, banyak buku yang saya baca, saya lihat, itu keutamaan itu ya, terjebak pada hal-hal yang diungkapkan dalam hadis-hadis Rasulullah, ya, terjebak kepada hal-hal yang masnuna, hal-hal yang sunnah. Tapi nggak dikorek lebih dalam lagi terhadap hal-hal yang wajiban. Karena kita pahami itu bahwa perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaqarrub kepadanya adalah yang wajib-wajib. Begitu dalam sebuah hadis qudsi dikatakan. Apabila seseorang setelah dia melaksanakan yang wajib-wajib, dia membiasakan yang sunnah-sunnah, maka aku akan mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku bimbing dia. Aku akan menjadi matanya yang dipakai untuk melihat. Aku akan menjadi telinganya yang dipakai untuk mendengar. Aku akan menjadi tangannya yang dipakai untuk berkiprah.
Aku akan menjadi kakinya yang dipakai untuk melangkah. Kalau dia minta perlindungan, sungguh pasti aku lindungi dia. Kalau dia berdoa, sungguh pasti akan kukabulkan dia. Perlu kita ketahui keutamaan Ramadan. Perlu juga kita ketahui amalan-amalan yang prioritas sepanjang Ramadan. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu berbicara tentang amalan-amalan Ramadan. Ya. Al-Baqarah 183 sampai 187. Coba ditelaah itu. Kita persiapkan diri kita untuk mengetahui amalan-amalan yang mengantarkan kita mencapai tujuan ibadah Ramadan. Nah, tujuan ibadah Ramadan, ya, tujuan puasa, para ustadz dan ustazah itu disebutkan secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuannya. Nah, kemudian di akhir 187 ujungnya dikatakan ya qad bayyanal ayat kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Wa tilka hududullah. Itulah aturan-aturan Allah. Itulah larangan-larangan Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar supaya kamu bertakwa. Coba perhatikan ya. Ayat 183 ujungnya sama 187 ujungnya. Kalau 183 ujungnya la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Secara pribadi kita capai tujuan. Tapi di 187 dikatakan la'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah keluarga kita, anak kita, istri kita. Jangan suaminya saja yang meningkat ketakwaannya, sementara anaknya keleleran, istrinya nggak diperhatikan. Jangan juga cuma istrinya saja, suaminya nggak meningkat. Agar meningkat ketakwaan lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga dekat kita. Nah, itu tujuan. Tujuan Ramadan itu adalah untuk mencapai ketakwaan diri dan juga ketakwaan lingkungan. Nah, perlu saya katakan kita memahami juga program prioritas. Nah, program prioritasnya itu yang pertama adalah puasa yang sahih. Ya, siam sahih. Puasa yang bukan saja menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, tapi juga menahan diri dari segala yang merusak ibadah puasa kita. Sampai Rasulullah mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata keji dan perbuatan keji, Allah enggak akan menerima puasanya. Enggak akan menerima dia yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya. Jadi puasa yang sahih, yang bukan saja menahan tidak makan dan tidak minum, tapi tidak mengucapkan kata-kata keji, tidak melakukan perbuatan keji dan menyimpang, juga menjaga penglihatannya. Bagaimana penglihatannya?
menggunakan HP-nya, ya, jangan sampai yang dilihat itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Begitu juga menjaga telinganya. Itu puasa yang sahih. Lebih daripada itu, ikhwafillah, puasa yang sahih adalah bukan puasa yang pasif menahan, tapi puasa yang proaktif. Di samping menahan diri dari segala munkarat, dari segala larangan, tapi memacu diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Bukan diisi cuma dengan tidur, ya, menanti datangnya azan maghrib. Tapi diisi waktu-waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, yang positif. Kalau Imam Ghazali menyebutkannya dia sebagai puasa solihin. Puasa orang yang soleh. Bahkan bisa ditingkatkan lagi menjadi puasa muqarrabin. Orang-orang yang mendekatkan diri. Karenanya posisinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di samping berpuasa, dia terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan positifnya, perbuatan-perbuatan baiknya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah qiyam Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara berdampingan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan landasan iman, dengan mengharapkan ihtisaban redho Allah, itu diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tapi pada saat yang sama dengan redaksi yang mirip, Rasulullah mengatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, ibadah di malam hari dengan tarawih, dengan tahajud, dengan witir, dengan tilawatul Quran, dengan landasan iman dan mengharap redha Allah, akan diampuni pula dosa-dosanya. Begitu yang kedua, qiyam Ramadan. Menghidupkan malam-malam kita dengan berbagai macam ibadah dan taqarrub pendekatan diri kepada Allah lewat sholat tarawih kah, lewat sholat tahajud kah, lewat sholat witir kah, dan ibadah-ibadah yang lain. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ikhwafillah, itu dengan taqarrub ilallah bil khairah. Dengan mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah dengan cara melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang baik. Intinya perbuatan yang baik itu dua. Ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang sunnah. Itu kita tingkatkan. Bukan saja melaksanakan yang wajib-wajib, tapi semua yang wajib-wajib itu bisa kita laksanakan. Ciri orang bertakwa, kata sebagian ulama, adalah Allah lihat kamu di semua perintah-perintah. Semua perintahnya itu kamu terlihat. Kamu kelihatan. Dan Allah tidak lihat kamu pada semua larangan-larangan. Artinya di setiap larangan itu kamu nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu absen. Tapi di setiap perintah kamu hadir. Kamu terlihat. Saya katakan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah menyebutkan itu. Ya. Tidak ada perbuatan yang paling aku cintai, kata Allah, yang dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku,
yang lebih kamu cintai daripada yang wajib-wajib. Jadi perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajib-wajib. Dan apabila hambaku setelah itu mendekatkan dirinya dengan yang sunnah-sunnah, maka aku akan mencintainya. Itu bertaqarrub bil wajibat dan taqarrub bil masnun. Nah yang keempat, langkah yang keempat, nah ini yang paling strategis. Itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Buat apa Al-Quran itu diturunkan? Buat apa? Buat dibaca? Ya, untuk dibaca. Apakah cukup dibaca? Enggak cukup. Buat dipahami? Iya, untuk dipahami. Apakah cukup dipahami saja? Enggak cukup. Buat diikuti? Ya, untuk diikuti. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi utamanya adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Agar menjadi petunjuk buat manusia dan penjelasan terhadap petunjuk itu. Jadi hendaknya ketika kita memasuki bulan Ramadan, bulan nuzulul Quran, bulan turunnya Al-Quran, dan diingatkan sekaligus fungsi utama dari Al-Quran. Sudahkah kita memfungsikan Al-Quran sebagaimana mestinya? Kita diingatkan bahwa fungsi utama Al-Quran adalah menjadikannya sebagai hidayah, sebagai tuntunan, sebagai manhajul hayat. Nah ini yang keempat. Kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran dan memfungsikan Quran itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai manhajul hayat, sistem hidup kita. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadikan Quran itu sebagai petunjuk? Ada beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah dengan mengokohkan keimanan kita. Bukankah begitu disebutkan di dalam Al-Quran? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada. Begitu juga orang-orang mukmin. Semuanya baik Rasul ataupun orang-orang mukmin beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan kepada Rasul. Nah kita imani betul. Dan kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mulia. Al-Quran itu adalah kitabun azim. Quran yang sangat luar biasa. Bahkan kata Abul A'la Al-Maududi, Quran itu merupakan suri salah cita dari Allah kepada kita. Nasihat ayahnya Said Qutb kepada Said Qutb yang waktu itu masih sekuler, masih remaja dan pemuda, katanya pesannya itu. Sehingga merubah pola kehidupan Said Qutb, pesan ayahnya, kalau kamu baca Quran, maka yakinilah bahwa Quran yang kamu baca itu adalah Quran atau risalah yang ditujukan secara khusus oleh Allah kepada kamu. Ingat itu, Al-Quran itu adalah risalah Allah khusus kepada kita masing-masing. Ketika dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, kita yang dipanggil.
kutiba alaikum siap dan seterusnya. Yakini itu. Al-Quran di samping kitab mulia, Al-Quran merupakan surat langsung dari Allah kepada kita. Itu mengimaninya. Yang kedua, kita harus membacanya. Membacanya itu jangan asal baca. Apalagi bacanya ngebut. Ya. Kayak di masyarakat kita kalau orang tarawih itu baca Fatihah sekali napas habis. Padahal Rasulullah mencontohkannya Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Titik satu ayat. Napas lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Napas lagi. Begitu. Sampai walaupoli. Jangan kemudian bacanya sekali napas habis. Ya. Apalagi ketika tarawih baca surat itu juga masing-masing surat-surat pendek sekali napas. Berpahala memang. Orang membaca walaupun ngebut berpahala. Saya ingat nasihat Kiai Abdullah Syafi'i dahulu. Katanya orang kalau yang ibadahnya ngebut, bacaannya ngebut. Itu seperti orang nanggok teri. Sekali banyak ditanggok, teri cumanya. Teri. Kalau ditimbang barangkali cuma 1 on. Tapi kalau orang yang khusyuk, lama, bacanya, ibadahnya. Itu seperti orang yang nanggok bandeng. Sekali tanggok walaupun lama, itu 1. Bandeng yang 2 kilo. Nah itu nilainya kira-kira begitu. Ya. Jangan target kita halaman terakhir. Jadi kewajiban kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran yang kedua, di samping tadi kita meyakini betul bahwa Al-Quran itu adalah risalah Allah. Yang kedua kita baca. Bacalah dengan tartil. Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Jangan cepat-cepat, jangan ngebut. Ya. Kenapa diperintahkan perlahan-lahan? Agar kita bisa menghayatinya. Agar kita bisa memahaminya. Begitu juga di surat Al-Baqarah ayat 121. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan ciri orang yang beriman. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kitab. Kalau orang mukmin diberikan kitab Al-Quran. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka baca dengan sebaik-baiknya. Itulah orang-orang yang beriman terhadap kitab tersebut. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang membacanya dengan baik. Itu langkah kedua. Baca Al-Quran itu. Fungsikan dia sebagai Quran. Quran itu artinya bacaan. Bacaan itu baru kita fungsikan sebagai bacaan kalau kita baca. Makanya ya, hendaknya kita rajin dan banyak baca. Itu yang kedua. Yang ketiga untuk menjadikan Quran sebagai kitabul hidayah adalah mentadaburinya. Mentadaburinya, menghayatinya, membaca terjemahannya. Ya, saya berharap kalau ustadz-ustadz nantinya, apalagi ustadz-ustadz Quran, para hafiz, harus menanamkan target bahwa sebulan Ramadan ini saya harus baca terjemahannya sambil saya menghayati pesannya sampai hatam. Ada target yang kita canangkan. Itu yang ketiga, mentadaburinya. Ya. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah hatinya sudah tergembok? Orang yang enggak mau memahami Al-Qur'an itu ibarat orang yang hatinya sudah tergembok, sudah kekunci. Ada target memahaminya, membaca terjemahannya. Di samping membaca
lafaz Arabnya, kita juga perlu membaca terjemahannya, menghayati. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan itu akan berlimpah keberkahannya kepada kita. Kalau syaratnya 2 kita penuhi. Yaitu memahaminya dan mengikuti pesan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab suci Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, itu berlimpah keberkahan. Mubarakun. Kapan keberkahan itu kita dapat? Kapan? Kita akan dapat kebaikan Quran, keberkahan Quran itu kalau kita mentadaburinya atau memahaminya. Liyadabaru ayatihi, agar mereka tadaburi ayat-ayatnya, waliyatazakkara ulul albab, dan agar diambil atau diikuti pelajarannya oleh orang-orang cerdas, orang-orang yang berakal. Kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang cerdas kalau kita ikuti tuntunan atau pelajaran Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, agar kita bisa menjadikan Al-Quran itu, kita harus mengingatnya. Tazakkuruhu. Dalam surat Al-Qamar sampai disebutkan 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dihafal. Adakah orang yang mau mengingatnya, menghafalnya, menjadikannya sebagai pelajaran yang diikuti? Fahal min muddakir. Jadi kita ingat Al-Quran itu. Dan alhamdulillah para ustaz ya, yang sudah hafiz, udah ingat itu lafaznya. Lafaznya, titik komanya, baris fathah, baris kasrohnya diingat. Itu idealnya. Nah kalau kita nggak menghafalnya, kita ingat pesannya. Pesannya. Kalau kita udah baca, atau misalnya kita dengar ustadz ceramah Ramadan, kita ingat bahwa puasa itu wajib. Udah dibacain ayatnya sama ustadz. Kita bisa jelaskan wajib. Ketika kita ditanya, di mana itu? Wah, di mana ya? Saya nggak ingat. Ayatnya saya nggak hafal, tempatnya saya nggak ingat, tapi saya ingat pesannya. Pesan untuk wajib puasa. Nah itu kita ingat. Nah kalau kita baca terjemahan, kita akan ingat pesan-pesannya. Nah itu yang keempat. Jadi kita ingat, apakah kita ingat pesannya, atau lebih ideal lagi, ingat pesannya dan juga ingat lafaznya atau teksnya. Itu yang keempat. Yang kelima, ikhwafillah, kita ikuti tuntunannya. Kita ikuti tuntunannya. Tapi sayangnya, masyarakat kita mengikuti juga tuntunannya. Misalnya, ketika baca ayat sujud, kan kita lepas Quran kita. Kita sujud. Mengapa kita sujud? Karena ada perintah sujud. Tapi sebagian kita, dia sujud karena dia lihat bahwa di samping Quran itu ada gambar menaranya. Dia sujud karena menara. Padahal gambar menara itu mengingatkan kepada ayat sujud. Jadi ketika ada ayat sujud, kita sujud. Ketika ada ayat tasbih, kita tasbih. Ketika ada ayat takbir, kita takbir. Wa rabbaka fakabbir. Dan agungkanlah Tuhanmu. Ketika Allah bertanya, seperti alaihissallahu biahkamil hakimin, kita respon, kita jawab. Bala, benar ya Allah. Jadi kita ikuti tuntunannya. Ikuti. Kata Allah, ittabi ma uhiya ilaika. Ikutilah apa saja yang diwahyukan kepada. Ketika Allah perintahkan sholat, pada waktunya kita sholat. Ketika Allah perintahkan zakat, pada waktu nisabnya dan hululnya kita keluarkan zakat.
Ketika kita diperintahkan puasa, pada waktunya kita laksanakan puasa. Ketika kita diperintahkan berbuat baik, kita respon, kita laksanakan perbuatan baik. Ketika kita dilarang melakukan yang munkar, kita pun jauhi segala yang munkar. Nah, itu menjadikan Quran sebagai kitabul hidayah atau sebagai manhajul hayat. Nah, yang berikutnya adalah kita tingkatkan interaksi kita dengan terus mempelajarinya dan mengajarkannya. Meningkatkan diri kita yang tadinya sebagai muslim biasa, mukmin yang biasa, menjadi manusia robbaniyin. Manusia robbani. Kata Allah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kamu manusia-manusia robbani karena kamu mempelajari kitab suci dan kamu mengajarkannya. Karenanya saya mengapresiasi kepada para ustaz yang tetap istiqomah mengajarkannya, mengajarkan tahfiz, mengajarkan tafsir, mengajarkan tafhim. Kita apresiasi. Tapi di samping kita mengajar, kita perlu terus meningkatkan diri kita untuk belajar. Belajar dan mengajar ini adalah tugas yang madal hayat sepanjang kehidupan kita. Agar kita tetap menjadi manusia robbani. Nah, itu amalan yang saya katakan tadi menjadikan Quran sebagai kitabul hidayah. Nah, amalan berikutnya, ya, saudara-saudaraku, adalah banyak berdoa sepanjang Ramadan. Banyak berdoa. Nah, di ayat 186 ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa, itu seolah-olah di tengahnya diselipkan tentang doa. Doa itu diapit oleh ayat-ayat puasa. Ayat puasa kan saya katakan 183 sampai 187. Di 186-nya itu dimasukkanlah ayat tentang doa. Yang bunyinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanyamu kepada kamu wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat sekali dengan hamba. Qarib, dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku kabulkan permintaan orang-orang yang meminta kalau dia minta kepadaku. Jadi sepanjang kita berpuasa itu waktu mustajab. Disoimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa ada doa yang nggak pernah ditolak. Apakah di pagi hari, di siang hari, di sore hari, itu waktu mustajab. Manfaatkanlah untuk berdoa. Lebih-lebih lagi indah fitri. Ketika kita berbuka. Itu juga waktu mustajab. Tapi saking semangatnya makan dan minum sampai kelupaan itu berdoa. Seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar itu kalau dia lagi berbuka selalu disempatkan. Minta rahmat, minta ampunan kepada Allah. Dia katakan jelang bukanya, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, rahmatmu yang luas tiada bertepi. Aku minta dengan menyebut rahmatmu yang sangat luas agar engkau ampuni aku. Kita juga sering dengar di televisi atau radio, Allahumma laka sumtu wa bika aftartu zahabat zama'u wa thabatal ajru insyaallah. Ya, itu doa-doa. Berdoa sepanjang Ramadan dan ketika berbuka. Itu mustajab. Terlebih-lebih kita berdoa meminta agar Allah menganugerahi kita ketakwaan. Minta. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha.
Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan ke dalam hatiku. Ya Allah, bersihkanlah hati ini. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan hati itu. Engkaulah sebaik-baik pemilik dan pelindung hati ini. Minta. Minta juga kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita, ya, kebaikan untuk orang tua kita. Doa. Nah, amalan berikutnya, ya saudara-saudaraku, itu disebutkan di ayat 187. Yaitu iktikaf. Iktikaf. Ini amalan sunnah yang di masyarakat itu sudah hilang. Hilang. Padahal dia merupakan amalan yang gak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dan istri-istrinya. Rasulullah dan istri-istrinya kalau masuk 10 hari yang terakhir, beliau selalu beriktikaf. Bahkan Ramadan terakhir Rasulullah itikafnya 20 hari. Ya, padahal usia beliau sudah 60, menjelang 63 tahunan. Coba kita bandingkan kita. Masih di bawah Rasulullah SAW. Masa kita nggak pernah beriktikaf? Cobalah. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan bahwa fenomena iktikaf itu adalah fenomena umum di kalangan sahabat. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian sahabat-sahabat rame-rame beriktikaf, rame-rame di masjid-masjid. Bukan cuma di Masjid Nabawi. Dan juga di masjid-masjid yang lain. Iktikaf. Ini yang kata seorang ahli hadis, aneh ya umat Islam saat ini. Sunnah yang gak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah itu cenderung diabaikan. Tapi sunnah yang kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak dilakukan, mereka jaga betul. Aneh meninggalkan iktikaf. Nah, kemudian bagian yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya sebutkan tadi, kita mengenal larangan-larangan Allah. Mengenal larangan Allah dan kita jaga jangan sampai kita langgar larangan Allah. Takwa itu kan pada hakikatnya melaksanakan seluruh perintah, itu perintah-perintahnya kita lakukan, dan menjauhi seluruh larangan. Kita kenal larangan-larangan dan kita jauhi. Itu takwa. Wa tilka hududul. Tilka hududullah. Itulah larangan-larangan Allah. Batasan-batasan Allah. Janganlah kamu dekati. Jangan kamu langgar. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Nah, satu lagi tadi sudah saya singgung ya, untuk mencapai ketakwaan yang optimal ya, ikhwafillah, hendaknya kita bisa menjadi manusia yang dermawan, yang biasa memberi. Barangkali banyak yang berpikir di antara kita bahwa kita kan pemasukan kita terbatas. Tapi ketika kita punya materi sedikit, kita sayang-sayangnya, kita pengen materi ini berkembang, sodakoh di saat itu adalah sodakoh yang paling afdal. Afdalus sodakoti anta sodakoh wa anta sahihun syahih. Sedekah yang paling afdal adalah kamu sedekah padahal kamunya lagi seger buger. Sahihun. Syahihun. Kamunya lagi sayang-sayangnya kepada harta. Kamu keluarkan itu. Ketika kita keluarkan fisabilillah, nilai pahalanya 700 kali lipat. Para ustaz dan ustazah, 700 kali lipat. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Seperti kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha.
Allah akan melipat gandakan yang lebih besar lagi kepada siapa yang dikehendaki. Jadi 700 kali lipat itu bukan angka tertinggi. Masih bisa lebih tinggi lagi. Nah, kita keluarkan itu. Kita sedekah. Yang wajib-wajib kita keluarkan. Yang sunnah-sunnah kita keluarkan di bulan Ramadan. Banyak berbagi. Banyak peduli. Kalau di masyarakat Arab itu budaya berbagi itu sampai sekarang itu masih melekat. Mereka sampai memberikan iftar Ramadan sampai ke negara Asia, ke Afrika. Mereka ngirimkan uang untuk iftar Ramadan. Karena mereka tahu pahalanya sangat besar. Mereka berikan. Bahkan banyak di antara mereka yang mengatur hidupnya itu selama 11 bulan itu mereka hidup biasa sambil berbisnis, dan di bulan Ramadan itu hasil bisnis sebulan itu 11 bulan itu dialokasikannya pada bulan Ramadan. Banyak berbagi. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa sayujannabuhal atqa. Dan orang-orang yang paling takwa itu akan dijauhkan dari ancaman neraka. Apa ciri yang paling takwa itu? Allazi yu'ti malahu yatazakka. Yaitu orang yang memberikan hartanya kemudian menjadi sucilah hati. Bersih dari ketamaan, bersih dari keserakahan, bersih juga dari berbagai hak orang lain, bersih dari dosa-dosa. Itulah sekelumit ikhwan dan akhwat fillah, ya, amalan-amalan ya untuk meraih keberkahan di saat pandemi. Sebetulnya ada tidak adanya pandemi itu tidak membatasi kita untuk mencapai ketakwaan. Enggak membatasi. Itu kan ada proposal pandemi hanya terbatas kita harus jaga jarak. Harus pakai masker. Harus banyak cuci tangan. Untuk tarawih kita bisa tarawih dengan tetap menjaga jarak. Tetap pakai masker. Untuk buka bersama kita bisa buka bersama. Untuk ibadah-ibadah yang lain kita bisa lakukan. Bahkan di satu sisi ini lebih kondusif. Ketika kita tidak berinteraksi dengan banyak orang untuk melakukan ibadah pardia, ibadah sendirian, untuk kontemplasi, untuk tafakur, itu lebih kondusif. Sehingga pandemi ini tidak mendatasi kita untuk memaksimalkan Ramadan, untuk mencapai target-target Ramadan, bahkan lebih kondusif daripada itu. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita persiapkan dan hal-hal yang perlu kita prioritaskan dalam meraih keberkahan Ramadan. Demikian dari saya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya berikan kesempatan, masih ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol. Alhamdulillah. Jazakumullah. Kami ucapkan kepada guru kita Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC yang telah memberikan paparan dan telah memberikan penjelasan terhadap ilmu untuk menghadapi Ramadan, juga bimbingan begitu detail sehingga mudah sekali untuk diserap oleh para peserta, oleh para dewan guru. Tentunya ini memberikan inspirasi, semangat, dan semoga menjadi motivasi kita yang baru. Motivasi yang baru dalam artian merubah pandangan kita lebih mengistimewakan Ramadan.
Baik, sebagaimana yang disampaikan beliau, kita semuanya diberi kesempatan untuk bisa apabila ada dari kita ada pertanyaan, sehingga mungkin dengan beberapa menit sebelum waktu selesai, masih ada kurang lebih 20 menit, bisa ditanyakan dari materi yang kita dengarkan tadi ya. Silakan, apakah sudah ada melalui chat Microsoft Teams ya? Coba saya lihat sudah ada yang bertanya apa belum? Baik, alhamdulillah dari siapa ini? Abdul A. Bagaimana pertanyaannya ya? Langsung saja saya bacakan. Bagaimana tips agar kita selalu istiqomah dalam ibadah tahajud di bulan suci Ramadan? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan terkait tips ya. Dalam artian pola-pola yang harus dijalani sehingga seseorang ini terkait dengan tahajud apalagi di bulan Ramadan ini menjadi sebuah sikap yang istiqomah. Bukan tadi yang disebut oleh kiai kita, itu bukan hangat-hangat di awal saja, ataupun mudah goyang, tergoda, bahkan terenggut oleh kenikmatan dunia. Sehingga kita tidak kuat atau tidak istiqomah dalam melaksanakan ibadah tahajud. Jika belum ada lagi, mungkin langsung saja silahkan kepada Ustadz. Baik, bagaimana agar kita bisa tetap istiqomah dalam melakukan tahajud, baik di bulan Ramadan atau seterusnya. Banyak kiat-kiatnya. Kiat yang pertama adalah kita pahami dan kita yakini tentang keutamaan dari tahajud atau qiyamul lail itu. Kita pahami betul. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman ma." Pada sebagian malam maka bertahajudlah kamu sebagai tambahan untuk kamu. Niscaya dengan bertahajud itu Allah akan mengangkat kamu ke tempat yang terbaik. Nah, kita yang pertama diperintahkan oleh Allah. Tahajud itu perintah. Fatahajat. Fatahajat bukan anjuran, bukan dianjurkan bertahajud. Bertahajudlah. Dia perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaatnya akan meninggikan derajat kamu. Asa an yab'asaka maqaman mahmudan. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kita yakini itu. Bahwa dia perintah Allah kepada kita. Yang kedua, dia akan mengangkat derajat kita. Yang kedua, di dalam surat Zariyat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa dan balasannya berupa surga. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innalil muttaqina jannatun wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dia akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan pohon yang lebat dan mata air yang banyak. Disebutkanlah sifat-sifatnya. Mereka adalah orang yang selalu berbuat baik sewaktu hidup. Bahkan disebutkan juga secara eksplisit, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu adalah orang-orang yang sedikit sekali tidurnya di malam hari. Sedikit tidurnya, artinya banyak, panjang ibadahnya.
kalau kita ini sedikit ibadahnya. Itu pun kalau ada. Ya. Jadi ciri orang yang akan dimasukkan ke surga itu adalah orang yang biasa bangun malam, sholat malam. Nah kalau kita bangun malam, yang kedua, kiat yang kedua. Jadi yang pertama kita pahami bahwa itu perbuatan yang sangat utama. Sifat orang yang bertakwa dan perintah Allah. Yang kedua kita lakukan bersama. Suami dan istri saling mengingatkan. Ya. Sampai dalam doa Rasulullah itu semoga rahmat dilimpahkan yang banyak kepada seorang suami yang bangun untuk sholat malam kemudian membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau maka dipercikanlah air ke muka istrinya. Akhirnya bangun. Dan juga sebaliknya. Semoga limpahan rahmat yang banyak diberikan kepada seorang istri yang bangun duluan. Lalu dibangunkanlah suaminya. Jadi ketika kita bersama saling mengingatkan dan saling mengajak, kita termotivasi. Saya kalau bangun, ya, itu seringkali saya yang lebih banyak membangunkan istri. Ya, membangunkan istri, ya kalau istri itu dibangunkan apalagi sambil dicium misalnya, ya terasa kemesraan dan nilai bagaimana kita bisa beribadah bersama keluarga, bersama anak kita, istri kita, ada lingkungan. Nah lingkungan ini yang bisa membuat kita istiqomah, kita diingatkan. Kalau misalnya ada di masjid, ada yang menyelenggarakan, kita ikut lingkungan itu positif. Kita akan termotivasi. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah pembiasaan. Pembiasaan. Kalau kita sudah terbiasa, itu ada sesuatu yang hilang kalau kita tinggalkan. Kita terbiasa. Terbiasa bangun malam, apakah misalnya jelang subuh ataukah setengah jam sebelum subuh, itu kita biasakan terus. Orang bisa itu karena biasa. Ya. Dan yang keempat, kita hayati betul apa yang kita baca dan kita ucapkan. Nah karenanya saya anjurkan, sebelum kita tahajud, itu kita baca dulu ayatnya. Kita baca terjemahannya, kita pahami. Nanti kalau kita sholat, kita baca ulang, itu kita ingat pesannya. Atau mungkin kita sudah hafal ayat-ayat tertentu. Qul ya qulhu, surat Juz Amma. Nah itu kita coba telaah isinya. Nanti ketika kita sholat, membaca ayat yang kita pahami isinya, terasa betapa nikmatnya. Bahkan kadang-kadang kita bisa mengulang ayat itu. Ketika ayat itu berkesan di hati kita, kita ulangi lagi agar lebih berkesan. Begitulah dulu ya istri-istri Nabi SAW. Ada seseorang yang ketika membaca ayat famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah berikan nikmatnya kepada kami dan Allah lindungi kami dari azab yang sangat panas. Ya, azab samum. Lalu diulang lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Sambil dia minta, Allahumma anmunna alaina wa qina adzabas samum. Ya Allah berikanlah anugerah kepada kami. Ya Allah selamatkanlah kami dari azab yang sangat panas itu. Rasulullah lewat. Mendengar orang ini lagi baca. Kemudian beliau pergi. Balik lagi ternyata orang itu masih baca itu. Jadi ada tikrar disebutnya. Ayat itu diulang-ulangi karena sentuhannya ke hati itu lebih mendalam. Jadi kita baca terjemahan ayat-ayat yang akan kita baca dalam tahajud. Nah itulah diantara
kiat-kiatnya bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam melakukan tahajud ataupun ibadah-ibadah. Ya demikian. Fadhol yang Jazakumullah lain. atas jawaban Ustadz Hasib. Sekarang ada pertanyaan kedua Ustadz, yaitu Ramadan ini adalah keberkahan bagi semuanya, termasuk para ummahat atau ustazah. Namun realita yang ada, para ummahat ini kan mengalami kadang-kadang nifas ataupun menyusui atau mungkin hal-hal seperti demikian, Ustaz. Jadi hal tersebut menjadikan tantangan tersendiri. Nah, bagaimana dikatakan maksimalisasi Ramadan bagi para ummahat yang kondisinya seperti ini, Ustaz? Iya. Betul. Itu kan uzur itu harus kita pahami. Kehendaknya kan kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Selama kita pasang niat. Kita udah niat nih sebelum Ramadan. Kita akan memaksimalkan Ramadan itu. Ya. Nanti ternyata di tengah jalan datang bulan. Yang menghendaki itu Allah. Bukan kita. Ya. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamalikum liri'in manawa. Itu yang pertama harus pahami. Bahwa terjadinya uzur-uzur itu karena kehendak Allah bukan kehendak kita. Selama niat kita akan mengoptimalkan, kita akan mendapatkan sesuai dengan niat kita. Yang kedua, yang perlu kita pahami, ketika seseorang lagi uzur, yang nggak boleh dilakukan kan saat uzurnya, misalnya dia nggak boleh sholat, ya, nggak boleh puasa. Amalan-amalan kebaikan yang lain, ya tetap boleh. Ya. Jadi yang nggak boleh itu adalah yang terlarang. Orang berzikir, silakan berzikir. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Silakan. Apakah dalam keadaan bersuci atau tidak bersuci, berzikir silakan. Terus kita membantu orang yang berpuasa, membantu menyiapkan berbukanya. Keluarga kita misalnya ada 8 orang itu yang berpuasa. Itu kita akan mendapatkan, ibu-ibu itu akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang kita servis. Kita siapkan makanan untuk berbukanya. Manfaat iman, ya, barang siapa yang memberikan makan berbuka, baik keluarganya ataupun orang lain, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang memakan makanan dia. Tapi yang makan itu nggak dikurangi pahalanya sedikit pun. Kalau dikurangi dia barangkali nggak mau makan. Tapi kemurahan Allah memberikan. Jadi banyak sekali keberkahan yang bisa kita dapatkan. Kalau waktu uzur, yang nggak boleh kan yang terlarangnya. Di luar yang terlarang silakan. Orang mau berzikir, orang mau berbuat baik, orang mau mengajar, dan seterusnya, silakan. Ya. Bisa kita lakukan dan bisa tetap kita optimalkan. Begitu. Alhamdulillah, jazakumullah atas jawabannya, Ustaz. Kemudian sebelum ditutup dan doa oleh pemateri langsung, kita akan dengarkan pengumuman dari Departemen Sosial yang akan memberikan beberapa hal yang akan disampaikan kepada yang mewakili dari Departemen Sosial. Dipersilahkan untuk menyampaikan. Baik, syukron Ustaz Musa. Apakah audio Anda terdengar? Alhamdulillah terdengar. Baik, sebelum ditutup mungkin Anda minta waktunya sebentar. Ustaz-ustaz sekalian, insya Allah di kegiatan Ramadan kali ini Departemen Sosial atau yang sekarang adalah Mutu dan Kerjasama akan mengadakan beberapa kegiatan yang insya Allah akan berlangsung dari sebelum dan ketika bulan Ramadan.
dalam rangka tindak lanjut dari arahan tadi, apa saja kegiatan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan gitu supaya lebih optimal waktu kita. Yang pertama, insya Allah kita akan ada penggalangan zakat, saudara sekalian. Kemudian ada kegiatan Tarhib Ramadan yang diantaranya yang sedang kita laksanakan sekarang. Untuk yang siang hari ini diikuti oleh guru dan asatid semuanya, dan insya Allah nanti di hari Sabtu malam Ahad dan di hari Ahad itu ada tarhib yang akan diikuti oleh santri dan wali santri. Nah, kemudian insya Allah nanti di bulan Ramadan atau di menjelang Asyrul Awakhir kita merencanakan akan ada kajian lagi, bisa jadi kajian daurah keluarga atau kajian-kajian sebelum perpulangan asatid. Kemudian ada juga distribusi bantuan untuk masyarakat. Nah, ini bentuknya dari penggalangan zakat, kemudian pembagian sembako. Dan alhamdulillah sembako yang mau dibagi sampai saat ini sudah tersedia 150 paket sembako. Nah, kegiatan ini juga sering kita lakukan ya, apalagi di masa pandemi di bulan Ramadan kali ini. Kemudian kegiatan selanjutnya kita juga ada kegiatan mutabaah tilawah dan khatmul Quran guru. Jadi insya Allah nanti mungkin teknis terkait koordinasinya bisa dari unit atau bisa langsung dari Departemen Kerjasama. Nanti ada targetan-targetan tilawah yang harus dipenuhi oleh setiap kita gitu ya. Ada yang mungkin targetnya 2 kali khatam, kemudian ada yang 2 kali khatam dan terjemahannya seperti itu. Insya Allah nanti akan disosialisasikan. Kemudian ada juga kegiatan lomba TPQ. Nah, ini untuk TPQ sekitaran Darul Quran. Insya Allah sampai saat ini datanya, alhamdulillah kita sudah punya 40 majelis taklim atau TPQ binaan di Desa Gunung Sindur. Dan kegiatan lomba antar TPQ ini akan dilaksanakan, panitianya dibantu oleh BEM Stiu Darul Quran. Ya, jadi bersama teman-teman mahasiswa BEM Stiu kita berkoordinasi untuk mengadakan kegiatan lomba TPQ ini. Nah, ini juga adalah sebagai ajang untuk lebih menyemarakan kegiatan Al-Quran di masyarakat sekitar pesantren. Kemudian kegiatan selanjutnya insya Allah nanti kita akan ada i'tikaf. Nah, namun untuk teknis pelaksanaannya, karena mengingat kita semuanya sedang lockdown ya di pesantren, terkait teknis i'tikaf yang akan nanti dilaksanakan, insya Allah akan disosialisasikan menyusul. Mungkin sekian informasi yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kepada Ustadz Musa selaku MC. Selanjutnya Ana kembalikan kepada Ustadz Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas informasinya terkait program-program yang akan digalakan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah menjelang waktu asar, insya Allah kita akan dengarkan doa yang disampaikan langsung oleh pemateri Kiai Haji Ustadz Abdul Hasib Hasan. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi azwajana wahdi zawjatina wahdi awladana wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna.
Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan sebagai MC jazakumullah kepada Kiai Haji Ustadz Abdul Hasib Hasan yang telah berkenan hadir, berkenan memberikan ilmunya, memberikan bimbingannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan Allah berkahi. Kemudian untuk kita mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengikuti, meniti bimbingan dari beliau terkait tips menghadapi menjalani bulan Ramadan yang penuh berkah ini di masa pandemi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dari asatidzah dan yang lainnya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berkahi dan Allah mudahkan dalam menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai MC undur diri dan mohon maaf apabila banyak kekurangan di acara ini, dan insya Allah kami akhiri acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.